bulan puasa sambil nungguin beduk maghrib dengerin sandiwara radio dulu. Yuk. Tutur tinular, Mesin, jagalah cinta kita, karena cinta kita yang akan memperkuat kita hidup di tanah Jawa ini. Tetapi seandainya tidak kuat, kita terpaksa berpisah, Mesin. Wih. Ibuku Malang, ibuku tersayang. Baskoro, lawang saya sudah mengurusi rumah, masih salah juga bagaimana toh ini? Aduh. Terakhir, Borobudur, permaisuriku, kau akan tetap menjadi istriku. Tetapi aku menjadi penguasa Mataram bukanlah tanggung jawab yang mudah dan ringan. Itu sangat berat, karena itu pesan dari almarhum mertuaku, Samaratungga. Edos, Edidosa. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Tetapi tempat saya di sini, saya tidak tega membiarkannya Lempat tinggal sendirian di sini. Tidak, Raden. Tidak mungkin saya ikut Raden ke Mataram. Ya, berilah aku waktu untuk berpikir, Nini. Kedua insan yang masih dimabuk cinta itu terdiam sesaat, lalu berpandangan mesra. Mereka benar-benar tidak ingin berpisah. Mereka bagaikan suatu jodoh yang telah ditetapkan harus bersatu. Sementara itu, suatu pagi, Ki Umbul sedang memanggul sekeranjang rumput di jalanan dekat rumah Udiani. Mata lelaki tua itu melihat seorang gadis sedang menjemur kain kemben selendang dan cucian pakaian lainnya. Ki Umbul berhenti, mengucek matanya, seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu seperti Nini Udi, tetapi kok tiba-tiba berada di rumahnya kembali? Coba aku dekati. Nini Udi? Ki Umbul, dari mana Ki? Biasa cari rumput buat si landep. Oh, Nini, kok tiba-tiba sudah ada di sini lagi? Datangnya kapan? tadi malam. Oh, Mari masuk Ki. iya. Saya terima sudah kasih. kangen banget sama Ki Umbul. Itu rumputnya diletakkan di situ dulu ya. Oh iya. Kangen sama saya atau sama teman saya? Kakang Gunadarma semakin sombong Ki. Masa iya? Terus terang saja, kejadian di Pasar Kutaraja itu sangat menyakiti perasaan saya Ki. Wih, saya sangat-sangat tersinggung. Iya. Waktu itu aku juga bilang sama dia, Dharma, Nini Udi pasti tersinggung loh. Mbok jangan begitu kok. Dia itu sama sekali tidak bisa menghormati perasaan wanita Ki. Loh, lah kok bisa sama? Aku juga bilangnya begitu Oh, ya? kepada Gunadarma, iya. Oh. Kamu itu apa nggak bisa menghormati perasaan wanita? Lalu jawabnya apa Ki? Cemburu katanya. Iya, lah dia cemburu kok melihat Nini akrab dengan Raden Purnawijaya itu. Kebetulan ya, dalam beberapa hal Gunadarma dan Raden Purnawijaya kurang cocok. Aduh, saya sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan Raden Purnawijaya. Ya, waktu itu kebetulan saya bertemu dengan beliau di tempat itu. Oh. Raden Purnawijaya itu orangnya memang ramah dan baik Ki. Wah, lah saya juga mengatakannya begitu kok. Jangan terlalu berprasangka, jangan buru-buru cemburu. Terus? Ya itu, dia tetap saja merasa patah hati. Malah pernah loh, dia itu berusaha bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Iya, untung saya berhasil mengingatkan. Saya marahi dia. Dharma,
Aku tidak mau punya sahabat lelaki yang jiwanya lemah. Kamu sekarang kan sedang diserai tugas suci membangun Kamulan Bumi Sambara Budura untuk kepentingan seluruh bangsa Selendra dan semua pengikut Buddha. Begitu. Lalu apa yang dia lakukan? Ya akhirnya dia sadar. Tetapi dia tetap belum mau pulang. Sampai saat ini dia belum pulang ke tempat Ki Umbul. Iya, belum. Lalu kemana saja dia? Entahlah. Apakah sejak kejadian itu Nini belum pernah bertemu lagi dengannya? Rupanya dia benar-benar marah pada saya, Ki. Pernah saya bertemu dengan Kakang Gunadarma, tapi dia sedang asik bersenda gurau dengan seorang wanita cantik. Apa iya? Iya benar, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Malah, Dharma itu berani melakukan begitu? Iya, Di mana itu? di warung nasi di desa Wongkal, Ki. Lalu ketika Dharma melihat Nini, dia tentunya kaget dan malu ya. Sebab dasarnya sebenarnya dia itu jujur loh. Dia tidak tahu. Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Atau malah dia benar-benar lupa. Dia sama sekali tidak tahu kalau saya melihat kelakuannya itu. Oh, karena Nini bersembunyi sehingga Dharma tidak melihat Nini. Tidak, Ki. Loh. Karena saya saat itu sedang menyamar menjadi seorang lelaki. Hah? Menyamar? Iya. Walah, lah untuk apa Nini menyamar segala? Ya, karena saat itu saya harus menghindar dari Raden Purnawijaya yang tidak membolehkan saya meninggalkan Mataram sendirian. Kenapa Nini Udi meninggalkan Mataram? Ayo. Bopo kan di penjara Iwong. Saya tidak boleh tinggal diam, Ki. Hah? Di penjara di Iwong? Iya. Jadi Ki Sarwapala tertangkap? Iya, saya harus membebaskan Bopo. Itu urusan utama yang harus saya selesaikan, Ki Umbul. Loh, lalu soal Gunadarma bagaimana? Itu nomor 2. Dan kalau memang jodoh, kami pasti akan bertemu lagi. Iya kalau begitu bagus. Wah, aku senang mendengar keyakinan hatimu itu. Sementara itu, di rumahnya, Pangeran Udata dan Nyi Gendrik duduk berdua di bangku yang terbuat dari bambu. Mereka berdua kelihatannya masih cukup mesra. Udata membelai rambut Nyi Gendrik dengan lembut. Nyi Gendrik, bagaimana dengan tugasmu? Jangan panggil aku Nyi Gendrik. Loh, Kalau aku tidak berhasil menaklukkan seorang lelaki. Aji pemikatku tidak pernah gagal melaksanakan tugasnya. jadi Senopati Mataram itu sudah berhasil kamu taklukkan? Ya? Benar, Pangeran. Dia pasti akan menurut dengan apa yang saya katakan. Bagus sekali. Di mana dia sekarang? Sesuai permintaan Pangeran Udata, dia berada di rumah Nyi Lempat. Wah, hebat. Kamu ikut berjasa dalam perjuangan ini, Nyi Gendrik. Nini memang seorang wanita yang sanggup membuat pesona. Udata mengatakan hal itu sambil sekali lagi mengusap-usap rambut Nyi Gendrik dengan lembut. Nyi Gendrik pelan-pelan dengan pandangan mata yang khas, tatapan mata yang sanggup meruntuhkan iman seorang lelaki. Tetapi Udata sudah hafal dengan tatapan mata itu. Maka ia memalingkan wajahnya, menolak memandang tatapan mata Nyi Gendrik yang penuh daya pikat itu. Jangan Nini, aku menyerah. Terus terang, aku bukan tandinganmu. Pangeran ini benar-benar seorang manusia yang paling licik yang pernah saya cintai. Tapi saya suka dengan keterus-terangan Pangeran. Lalu bagaimana dengan Raden Purnawijaya? Kalau dia adalah manusia, bagaikan banteng yang selalu kelaparan. Sementara itu, di sebuah padang yang tandus, yang nyaris tidak ada pepohonan yang tumbuh, kalau toh ada, hanya semak-semak perdu yang kurus. Tampak Gunadarma yang kusut dan lusuh. Ia berjalan gontai, keringat membasahi wajahnya yang berdebu. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Wajahnya tampak menderita. Tiba-tiba ia melihat ada seorang lelaki yang sedang tidur di padang tandus dengan sinar matahari yang terik.
Gunadarma melangkah gontai mendekati lelaki berkepala botak yang ternyata seorang biksu yang masih tetap tiduran miring sambil menikmati air putih yang berada di sebuah batok kelapa dengan seruputan nikmat. Melihat kedatangan Gunadarma, biksu itu menegur dengan ramah. Ia sama sekali tidak merasakan panasnya sengatan matahari. Ia duduk seperti layaknya berada di tempat yang teduh. Amitabha. Semoga Buddha selalu melindungimu. Silakan duduk, anak muda. Terima kasih, Wiku. Tidak baik memaksa tubuhmu yang letih itu untuk terus berjalan. Minumlah dulu. Terima kasih, Wiku. Wiku, boleh minta lagi? Kalaupun aku tambah 1 batok lagi, pasti akan kamu habiskan. Maaf, saya haus sekali, Wiku. Ya, karena kamu kalah dengan godaan ingin minum ini. Kamu hanya mengikuti kenikmatan, yaitu rasa nikmatnya air di saat kamu kehausan. Tetapi sebagai manusia normal, saya tentunya terkena hukum kehidupan yang sewajarnya. Ketika perut saya kosong, saya merasa lapar. Ketika leher saya kering, saya pun merasa haus. Barangkali pendapatmu itu benar. Tetapi perlu anak ketahui, kita jangan sampai dikendalikan oleh rasa atau nafsu. Tetapi kita harus bisa mengendalikan rasa atau nafsu itu. Wiku, saya belum mengerti maksud Wiku. Kenikmatan atau rasa itu kebanyakan dikendalikan oleh nafsu. Nah, kebanyakan nafsu itu mengendalikan seluruh keinginan dari kegiatan kita sehari-hari. Dan itu keliru. Harus diubah. Kita harus bisa mengendalikan nafsu itu atau keinginan. Jadi kita harus bisa mengendalikan keinginan kita, nafsu kita, begitu? Ya. Sehingga kalau kita ingin haus, maka kita haus. Jika kita ingin tidak haus, maka kita tidak haus. Faham? Sebagaimana Wiku telah mengendalikan rasa panas sengatan matahari menjadi seolah-olah sejuk. Bukan seolah-olah, memang bagiku sejuk. Karena aku ingin sejuk. Kenapa anak belum juga memulai membangun stupa itu? Gunadarma bagaikan disambar petir. Ia kaget sekali. Dari mana biksu itu tahu kalau ia mendapat tugas membangun stupa? Siapakah sebenarnya biksu itu? Dan bagaimana dengan Udiani yang ingin membebaskan boponya? Serta bagaimana dengan Purnawijaya yang terjerat oleh aji pemikat Nyi Gendrik? Bisakah dia lolos? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Sampai jumpa.